Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, di mana saja berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menambah ibadah kita kepada Allah. Khususnya kita masih bisa mengikuti majelis taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengajian kita makalah yang kelima sudah selesai kita dengarkan bersama, berasal dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian makalah yang keenam adalah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 kelompok dari umat Muhammad ini, mereka itu kafir walaupun mereka mengaku iman. Mereka mengaku beriman, namun sebenarnya mereka itu adalah termasuk kelompok orang-orang kafir. Asyaratun min hadhil ummati al-muhammadiyati hum kuffarun billahil azim. Ada 10 kelompok dari umat Muhammad. Jadi sebetulnya umatnya Kanjeng Nabi, tapi hum kuffarun, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang kafir, kafir kepada Allah yang Maha Agung. Walaupun mereka mengira wa yadhunnuna annahumul mu'minun, mereka mengira bahwa mereka itu adalah termasuk orang mukmin. Jadi hanya ngaku tok sebagai orang mukmin, padahal mereka itu adalah kafir. Istilah lain disebut orang mukmin tapi fasik. Orang mukmin tapi fasik. Jadi dibedakan antara mukmin yang benar-benar dengan orang mukmin tapi fasik. Itu dibedakan. Nah, orang mukmin yang benar-benar itu nanti akan masuk surga, selamat dari neraka, sesuai dengan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat dari neraka. Itu orang mukmin yang benar-benar. Nah, sedangkan orang-orang fasik ini, mereka mengaku beriman tapi dosa. Nah, orang yang berdosa itu disamakan dengan orang kafir. Kenapa? Mereka sepertinya tidak percaya sama neraka itu ya. Berdosa itu nanti akan disiksa oleh Allah. Lebih-lebih dosa besar, nanti oleh Allah akan disiksa di neraka. Tapi mereka kok melakukan itu, maka disamakan dengan orang yang tidak percaya sama neraka, gitu ya.
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastabun. Silakan baca surat Alif Lam Mim As-Sajdah, surat As-Sajdah. Apa mangkana mu'minan kaman kana kafiran. Apa mangkana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah sama antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang fasik? La yastawun. Tidak sama, kata Allah. Tidak sama. Tidak samanya bagaimana? Ammal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu yaksibun. Itu bima kanu ya'malun ya. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, ya, mereka itu nanti akan masuk surga. Anat lahum jannatul firdaus, mereka akan masuk surga firdaus. Ya, mereka akan kembali tempat yang abadi sebagai tempatnya ma'wa, tempat kembali. Itu adalah surga firdaus. Nuzulan, sebagai hidangan yang diberikan oleh Allah karena mereka itu beramal sesuai dengan amal-amal yang sesuai dengan imannya itu. Jadi namanya orang mukmin itu amalnya adalah amal saleh. Ya. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik itu nanti tempatnya di neraka. Kullama aradu yakhruju minha uidu fiha. Orang-orang fasik itu nanti di neraka tempatnya. Ketika mereka ingin keluar dari neraka, uidu fiha, dikembalikan, ditolak, kalau metu. Itu ngeri kan gitu. Itu surat As-Sajdah. Wa qila lahum dzuqu adzaban nar allati kuntum bihi tukadzibun. Rasakan api neraka ini. Ya. Ya, ini api neraka yang dulu kamu bohongkan itu ya. Jadi orang fasik itu melakukan dosa sepertinya orang yang tidak percaya sama neraka. Ya. Seperti membohongkan membohongkan Allah. Maka di sini Kanjeng Nabi dawuh ada 10 kelompok dari umat Muhammad ini yang sebetulnya mereka itu orang kafir, walaupun mereka mengaku mukmin. Siapa itu? Yang pertama adalah al-qatil li muslimin al-dhimmiyin, yaitu orang yang membunuh orang Islam. Di sini bahkan membunuh orang zimmi. Orang zimmi itu orang non-Islam tapi ada di bawah pemerintahan Islam. Ya, itu tidak boleh dibunuh. Kalau mereka itu tidak mengganggu, tidak memusuhi orang Islam, tidak boleh dibunuh. Itu namanya zimmi. Ya. Jadi membunuh itu adalah perbuatan orang fasik gitu. Dosa besar ya, membunuh orang. Bi ghairi haqqin, ora kelawan hak. Kecuali kalau membunuh dia sebagai petugas untuk hukum mati, kemudian dia melakukan hukuman itu, ya itu tidak apa-apa, namanya bihakin. Tapi ini membunuh orang seenaknya, ya mungkin dengan macam-macam lah sekarang ini membunuh orang. Bisa dengan senjata api, bisa dengan senjata tajam, bisa dengan bom, ya macam-macam membunuh orang Islam bi ghairi haqqin. Itu yang pertama, jadi dosa besar ini. Yang kedua, wasahiru lantokang sihir. Jadi sihir itu termasuk dosa besar. Maka jangan sampai belajar ilmu sihir.
Itu ilmu yang diajarkan oleh setan. Jadi setan mengajak manusia ini supaya mempelajari ilmu sihir itu untuk membunuh orang, gitu. Untuk membunuh orang. Mulai zaman Nabi Sulaiman dulu ya, zaman Nabi Sulaiman ya. Ceritanya panjang itu, sihir itu. Dan orang yang tukang sihir itu sulit diampuni dosanya. Sehingga ada ulama yang berpendapat untuk menghilangkan dosanya harus hukum mati. Jadi hukumannya harus hukum mati. Pernah Siti Aisyah itu ada seorang wanita tukang sihir datang kepada beliau minta fatwa. Ya, apa dosa saya itu bisa diampuni gitu ya. Kemudian oleh Siti Aisyah orang itu diinterogasi gitu. Bagaimana sih sampean itu nek nyihir wong ku ya apa gitu ya. Jadi ilmunya ditampakkan, ditampilkan, dipraktekkan gitu. Dipraktekkan. Nah, akhirnya Siti Aisyah memberikan komentar, oh begitu sih itu. Beliau memberikan komentar bahwa itu sulit untuk diampuni dosanya. Karena begitu bahayanya kepada manusia. Ya. Maka jangan sampai belajar ilmu sihir ini. Dosa termasuk dosa besar, termasuk as-sab'ul mubiqat. Ya, 7 dosa besar yang merusakkan amal. Artinya orang itu walaupun berbuat kebaikan sebanyak berapapun habis kebaikannya. Al-mubiqat itu hanya merusak amal. Jadi sholatnya hilang, puasanya hilang, sampai haji mungkin hilang semua. Mubiqat. Jadi 7 dosa besar yang merusak amal gitu ya. Kemudian yang ketiga wadayusu lan dayus. Apa dayus itu? Dayus itu kalau di dalam kamus bahasa Arab maknanya muncikari gitu. Muncikari gitu. Ya, muncikari. Apa muncikari itu? Ya, mungkin panjenengan sudah tahu semua. Ini hubungannya dengan perbuatan zina. Muncikari itu. Ya, jual orang wanita. Ya, sekarang ini jual beli wanita itu kan sudah marak di mana-mana. Itu muncikari. Ya. Atau menyewakan rumahnya untuk perbuatan zina dan sebagainya. Itu namanya dayus. Namun di sini oleh Rasulullah diberikan makna dayus di sini, termasuk arti dayus itu adalah allazi la yagharu ala ahlihi, yaiku wong sing ora duwe panas baran ala ahlihi ing atase keluargane lali. Orang yang tidak punya cemburu gitu ya terhadap ahlinya, terhadap istrinya. Ya. Jadi orang ini tidak punya cemburu atas keluarganya. Ya. Ay harimahu tegese harime. Dia tidak punya rasa cemburu walaupun keluarganya diganggu orang lain. Harimnya diganggu orang. Mungkin istrinya di sini ya, minaz zaujati saking bojo wadon, istri, wal binti lan anak wadon, wal ukhti lan dulur wadon. Jadi orang itu tidak punya cemburu. Walaupun istrinya, anaknya, ataupun saudaranya wanita diganggu oleh orang lain. Jadi tidak punya rasa cemburu, tidak marah. Tidak marah. Maka kata-kata dayus itu asalnya dari kata-kata dasa ya, tusu, lemah. Jadi lemah, lembek, lentur. Jadi dia tidak punya semangat sama sekali. Jadi walaupun diganggu orang, disinggung, diapakan saja oleh orang lain, dia diam saja.
Itu namanya dayus. Nah, orang seperti itu termasuk orang kafir. Karena orang ini tidak punya pembelaan agama, gitu ya. Mestinya kan hubungannya dengan perbuatan dosa ya, lebih keluarganya diganggu orang ini mestinya kan marah gitu. Dia sama sekali tidak marah gitu. Anaknya ya dibawa ke sana kemari padahal belum kawin, ya, belum nikah gitu. Itu termasuk dayus. Jadi jangan sampai di antara kita ini ada yang begitu. Jadi punya anak wanita, ya itu harus curiga. Kok diajak ke sana kemari belum nikah. Kok diam saja, dayus. Termasuk dayus itu. Pasti harus curiga, ya. Khawatir itu nanti. Kalau anak belum menikah, kemudian sudah pergi kemana-mana, ya, anak laki-laki dengan wanita pergi kemana-mana berduaan belum menikah, nanti pulang itu asalnya 2 orang, tambah 1 jadi 3 orang, ya, ditambah yaitu yang ada di perutnya itu, gitu, ya, yang ada di perutnya itu, ya. Maka kita harus hati-hati. Manusia itu kalau sudah jatuh kepada perbuatan zina, nilai kemanusiaannya itu jatuh, gitu, turun kepada kebinatangan, gitu. Karena Allah sudah mengatur manusia ini kalau mau hubungan, ya, laki dengan perempuan hidup bersama harus melalui nikah dulu. Ya mulai zaman nenek moyang kita dulu, Nabi Adam itu dulu dengan Ibu Hawa dinikahkan, ya, dinikahkan di surga itu. Ketika Nabi Adam sudah mulai rasa cinta senang sama Ibu Hawa, kemudian mau mendekat, mau memegang, ada suara mah. Ya Adam kan gitu dalam khutbah-khutbah nikah. Mah ya Adam, jangan dulu, jangan dipegang dulu. Hatta tu'addialaha mahroha. Ya, sebelum kamu berikan mas kawinnya, kan gitu. Jadi berarti itu nikah itu sejak itu sudah diperintah. Ya. Kemudian berlanjut sampai anak-anak sampai cucunya sampai sekarang ini. Itu aturan. Jadi sunnatullah, hukum Allah, tidak boleh dilanggar. Nah, kalau sampai itu dilanggar, turun nilai kemanusiaan, turun kepada kebinatangan. Maka sudah wajar di masyarakat kita ini kalau ada orang dorong nikah kok nang dinti, bahkan hidup bersama, dinamakan kumpul kebo kan gitu. Kebo itu kan binatang. Kebo itu hanya mewakili aja, sebetulnya bukan hanya kebo, sama kambing, kucing itu sama. Gitu. Jadi mestinya harus melewati aturan itu. Tapi ini manusia bukan binatang, begitu. Maka orang dulu-dulu itu ya, termasuk para sahabat Nabi, kalau punya anak-anak ABG, anak baru gede ya, yang ngomong-ngomong, itu dipanggil, lele, kene. Apa kon wis kepengin kawin? Nah, itu dipanggil. Nek kon kepengin kawin tak kawin no. Itu ya. Sebab orang tua itu khawatir itu. Sebab orang itu kalau sudah jatuh kepada perbuatan zina, imannya hilang. Jadi copot keluar itu imannya. Kan kasihan itu. Kalau sudah seperti itu, ya berat nanti jadinya fatal gitu ya. Maka di sini oleh Kanjeng Nabi termasuk juga orang yang tidak punya ghirah tadi itu. Orang tidak punya marah itu. Istrinya diganggu orang, anaknya diganggu orang, dibawa ke sana kemari, diam saja. Ya. Adiknya wanita, saudaranya wanita itu. Gitu ya. Maka termasuk dayus ini disebut orang kafir oleh Kanjeng Nabi walaupun dia mengaku iman. Nah, sekarang ini di tempat-tempat pelacuran itu malah di sana ada MTQ-nya, Pak. Kemarin Pak Yai Somad itu cerita MUI Jawa Timur itu pernah diundang ada musabaqah tilawatil Quran di tempat pelacuran gitu. Yang ikut lomba baca Quran itu pakai kudung, pakai anu ya. Ya hebat-hebat bacaannya itu ya. Hebat-hebat itu. Jadi mereka itu mengaku iman, tapi kelakuannya seperti itu. Mana mungkin itu dibenarkan oleh agama, gitu ya.
Jadi Kanjeng Nabi mengatakan itu orang kafir sebetulnya. Orang kafir bukan orang mukmin. Sebab melakukan perbuatan yang hanya pantas dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Itu. Ini dilakukan oleh orang yang beriman. Ruwiyat dan riwayatake ada hadis annahu satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna minal ghairati ma yuhibbullahu wa minha ma yubghidullahu. Ya. Inna minal ghairati setuhune iku setengah saking cemburu. Panas baran itu bahasanya orang dulu ya, cemburu. Ma utawi barang yuhibbu kang demen sapa Allahu Allah. Ada cemburu yang disukai oleh Allah. Ada cemburu tapi disukai. Gitu. Wa min halan iku setengah saking ghairah. Ma utawi barang yubghitu kang bendu sapa Allahu Allah. Ya. Jadi cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah, ada yang dibenci oleh Allah. Wa inna minal khuyalai lan setuhune iku setengah saking sombong. Khuyala itu takabur ya, gumede. Ma utawi barang yuhibu kang demen sapa Allahu Allah. Wa min halan iku setengah saking khuyala ma utawi barang sombong takabur yubghitu kang bendu sapa Allahu Allah. Ya. Jadi ada cemburu yang dicintai Allah, tapi ada lagi cemburu yang dibenci oleh Allah. Jadi harus pilah-pilah itu. Kalau cemburu terhadap pelanggaran hukum agama, nah itu dicintai oleh Allah. Kita cemburu. Kalau sampai ini larangan Allah dilanggar, wah kita marah. Seharusnya begitu. Ya, seharusnya begitu. Ya, Allah itu paling cemburu gitu ya. Ada hadis kalau hukumnya dilanggar. Artinya Allah paling marah gitu ya. Kalau hukumnya dilanggar. Ya, ya, kita juga diperintah seperti itu. Ya. Sekarang ini sudah ada orang-orang yang tidak cemburu. Walaupun agamanya dihina ya oleh orang, dia diam saja. Itu namanya orang yang tidak punya cemburu. Ya. Hukum-hukum Allah itu kalau dilanggar marah. Nah, itu namanya cemburu. Itu cemburu yang dibolehkan, ya. Tapi cemburu yang dilarang oleh Allah juga ada gitu. Yaitu yang keterlaluan tentunya ya, keterlaluan melebihi batas. Jadi cemburu yang melebihi batas. Itu yang dilarang oleh Allah. Wa minha ma yubghidullah. Fa ammal ghairatu mongko anapun utawi cemburu allati yuhibbuha kang demen ing ghairah sapa Allahu Allah iku fal ghairatu mongko cemburu firribati ing dalem kemamangan. Ya, mamang gitu. Saya kok ragu-ragu, jangan-jangan terjadi begini. Jadi harus begitu. Jadi jangan gak apa-apa wis kok kaki rontek gitu. Ini namanya orang yang tidak punya khawatir sama sekali. Jadi mestinya harus punya khawatir dulu. Maka saya ikut membenarkan seorang bapak yang punya anak wanita. Beliaunya ini mau berangkat haji, kemudian anaknya dinikahkan dulu
Itu saya kira lebih bagus. Wis tak nikahno dhisik wis beres. Ini ada rasa khawatir gitu ya, ada rasa khawatir nanti kalau ditinggal ibadah haji nanti terjadi macam-macam. Maka dinikahkan. Itu namanya bijaksana gitu ya. Saking hati-hatinya gitu ya. Itu riba tadi itu. Itu yang dicintai oleh Allah. Jadi yaitu cemburu yang didasarkan oleh riba. Riba itu artinya ini kekhawatiran riba. Wa ammal ghairatu, anapun utawi ghairah, cemburu, allati yubghiduha, kang bendu sapa, kang bendu ing ghairah sapa Allahu Allah, iku fal ghairatu mongko cemburu fi ghairi ribati ing dalam liyane kemamangan ya. Jadi adapun cemburu-cemburu yang melebihi batas itu tentunya tidak dibenarkan oleh agama. Wong masa keluar rumah saja niatnya ngaji, pergi ke masjid jamaah ndak boleh gara-gara cemburu. Itu namanya yang kelewat lah. Wah, tidak punya dasar itu. Ya. Ke masjid tidak boleh, tapi kalau pergi kemana-mana boleh. Nah itu yang tidak benar. Fa ammal ghairatu, sudah ya. Wa ammal khuyala, anapun utawi takabur, sombong. Kalau khuyala itu sebetulnya perilaku pada saat berjalan, perilakunya itu menunjukkan kesombongan. Itu namanya khuyala ya. Namun di sini ya sombong gitu aja, kesombongan. Allati yuhibbuha, kang demen ing khuyala sapa Allahu Allah. Iku fakhtiyalur rajuli, mongko ya sombonge wong ya wong lanang ini ya, laki-laki fil kitali ing dalam perangan ya. Jadi pada waktu perang sombong dalam rangka memerangi musuh. Itu dicintai oleh Allah. Jadi sombong semacam itu dicintai oleh Allah. Berarti dia itu tidak berani, tidak takut ya terhadap musuh waktu perang itu. Jadi nyombongi musuh itu malah disenangi oleh Allah. Kemudian waqtiyaluhu inda sadaqah, lan sombonge rajul inda sadaqati ing dalem nalika sedekah. Mungkin pengertiannya ini orang ini adalah orang yang suka sedekah, gitu saja. Nyombongi dirinya sendiri. Walaupun saya sedekah, berapapun saya tidak sayang, tidak eman, insya Allah saya tidak akan sampai kehabisan, tidak makan. Itu namanya sombong. Sombong ketika sedekah itu artinya dia tidak sayang kepada hartanya. Pengertiannya mungkin begitu. Wa ammal khuyala, anapun utawi takabur, sombong, allati yubghiduha, kang bendu ing khuyala sapa Allahu Allah, fakhtiyalur rajuli, mongko iku sombonge wong lanang fil baghi ing dalam melajut, wal fakhri lan bunga-bunga ngungkuli, merasa lebih bagus daripada orang lain. Itu yang dilarang, yang tidak disukai oleh Allah ya. Orang yang sombong di dalam hatinya itu tidak akan bisa masuk surga, kan gitu ya. Dalam Al-Quran tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwam fil ardi wala fasada ya. Negeri akhirat itu kami jadikan, kami buat negeri akhirat ini maksudnya adalah surga. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwam fil ardi wala fasada. Surga itu kami buat
kata Allah, untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di muka bumi. La yuriduna uluwan fil ardi. Ya. Ini dalil tentang haramnya sombong gitu ya. Surga itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin sombong di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Berarti orang yang hatinya ada sombong, kemudian berbuat kerusakan di muka bumi, itu berbuat dosa. Tadi itu ya, itu tidak akan masuk surga. Kata ayat ini didukung oleh hadis-hadis Nabi, barang siapa yang di dalam hatinya itu ada sombong, walaupun sekecil semut, haram masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Kenapa? Karena sifat sombong ini adalah dimiliki oleh iblis itu. Sifat yang dimiliki oleh iblis, ya, sampai iblis itu menentang Tuhan. Itu sombong. Ya. Jadi kalau sombong itu sudah memuncak, orang itu tidak mau manut kepada Tuhan. Iblis itu disuruh sujud menghormati Nabi Adam, tidak mau. Nah, ini kan menentang Allah. Usjudu li Adama, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Waktu itu iblis ada di kelompoknya malaikat. Fasajadu, maka semua malaikat itu sujud karena jadi perintah oleh Allah. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau. Loh, kok tidak gelem sujud? Padahal tak perintah. Kata Allah ya. Iblis dipanggil, kenapa kamu tidak mau sujud padahal itu perintahku? Mana aka an la tasjuda id amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud? Perintah Allah loh. Apa katanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari neraka, dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Jadi dia merasa lebih kuat, lebih hebat api daripada tanah. Itu namanya sombong. Ya. Jadi kesombongan itu bisa menjadikan celaka karena itu tidak taat kepada Allah tadi itu. Maka orang-orang yang sombong itu meniru iblis itu. Ini sangat-sangat berbahaya itu. Jadi orang yang merasa lebih bagus dari orang lain, itu namanya sombong gitu. Mungkin lebih pinter, ya, mungkin lebih kaya, lebih ganteng, lebih gagah, lebih cantik, ya lebih itu. Sampai Sayyidina Ali itu pernah mengatakan bahwa orang yang merasa bahwa sepatunya itu lebih bagus dari sepatu temannya, itu sombong. Cuma sepatu loh, cuma sepatu itu. Kata Sayyidina Ali. Karena harus hati-hati. Karena kalimatnya dalam Al-Quran itu yuriduna, ya, lilladzina la yuriduna uluwan. Surga itu adalah kami jadikan untuk orang-orang yang tidak hendak, tidak menghendaki, itu kan dalam hati, Pak. Ya, maka kata para ulama, sombong itu di dalam hati saja sudah dosa. Lebih-lebih sudah dilakukan seperti iblis tadi itu. Masih ada dalam hati saja sudah dosa itu. Ya, la yuriduna uluwan. Ya, menghendaki sombong saja sudah dosa, lebih-lebih melakukan dosa itu, melakukan sombong gitu ya. Maka ya, di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menyatakan bahwa sombong itu ya tidak disukai oleh Allah. Yubghidu Allah, dibenci oleh Allah. Ya. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Ya. Ini ya, hadisnya hadis bagus ini. Waruya lan den riwayatake annahu setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha ta'ala
setuhune Gusti Allah taala iku layak balu ora nrimo sapa Allah yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat. Ya, minas syakuri, ya, saking nuntun wong liya maring ahline. Ya, jadi nuntun wong liya maring ahline itu memasukkan orang lain kepada keluarganya. Ya, saya kira ya sama dengan orang yang dayus tadi itu gitu. Jadi tidak punya cemburu sama sekali. Jadi memasukkan orang lain kepada keluarganya. Allah tidak akan menerima besok hari kiamat sarfan wala adlan. Baik itu amal sunatnya tidak akan diterima, maupun amal wajibnya tidak akan diterima oleh Allah. Ya, sarfan wala adlan. Ya, qila wa mas sakur ya Rasulullah. Kanjeng Rasul ditanya, sakur menika menapa? Apa sakur itu ya Rasul? Qala, kanjeng Nabi dawuh, alladzi yudkhilu ala ahlihi ar-rijal. Ya, alladzi yaiku wong yudkhilu kang manjingake sapa ladzi ala ahlihi ing atase keluargane ladzi ar-rijala ing pira-pira wong lanang. Jadi dia itu tidak punya cemburu tadi itu. Jadi sepertinya keluarganya ini wis gak apa-apa wis mlebu kabeh nang omahku. Itu namanya sakur. Orang yang tidak punya cemburu sama sekali. Ya. Hadis sahih rawahu al-Bukhari, ngriwayatake ing hadis sapa Imam Bukhari, ya. Jadi baru 3 orang-orang yang dinyatakan kafir walaupun mengaku mukmin. Yang pertama adalah orang yang membunuh tanpa hak. Yang kedua tukang sihir. Yang ketiga adalah dayus, orang yang tidak punya cemburu. Kemudian yang keempat dan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian-pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastubi mustaksilin lil kufri mustalimi maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi hatta ghadat millatul islami wa hiya bihim min ba'di ghurbatiha mausulatar rahimi maula ya salli wa sallim iman abada khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin bila
katahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina Allahumma ij'alna 'ilman fi ilmik wa salihan fi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.